Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seteliti apapun kita menyusun rencana hidup, selalu ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ada yang mendadak jatuh sakit, ada yang tiba-tiba gagal setelah berjuang lama. Ada pula yang harus kehilangan sesuatu yang sangat dicintai. Semua itu menyadarkan kita pada satu kenyataan. Kita ini lemah, kita turbites, dan ketenangan sejati hanya hadir ketika hati berserah kepada Allah. Bismillah. Semoga setiap kalimat yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya yang menenangkan jiwa dan menguatkan iman, saudaraku. Setiap manusia pasti pernah merasakan beratnya hidup. Masalah datang silih berganti. Satu ujian belum usai, ujian lain sudah menyusul. Hati terasa letih, pikiran menjadi kacau, bahkan doa terkadang terasa hampa. Pada titik ini, banyak orang mulai kehilangan arah. Ada yang menyalahkan diri sendiri, ada yang menyalahkan keadaan, bahkan ada yang mulai mempertanyakan ketetapan Allah. Padahal ada satu jalan yang mampu menenangkan hati dengan sungguh-sungguh, yaitu pasrah kepada Allah. Pasrah bukanlah menyerah. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah juga bukan alasan untuk bermalas-malasan. Pasrah adalah sikap menyerahkan hasil setelah ikhtiar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pasrah adalah keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Pasrah adalah kepercayaan bahwa setiap takdir, betapapun beratnya, pasti mengandung hikmah. Saudaraku, jangan sampai keliru memahami pasrah. Ada yang mengira pasrah sama dengan putus asa, padahal itu keliru. Pasrah justru merupakan tanda iman. Pasrah adalah puncak dari tawakal. Orang yang pasrah berarti ia telah melakukan bagian terbaiknya. Ia berusaha, ia bekerja, ia berdoa, lalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Disitulah letak kekuatan seorang hamba. Ia sadar bahwa dirinya terbatas. Ia mengerti bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Ia memahami bahwa hasil sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah. Dengan kesadaran itu, hati menjadi lebih tenang. Hidup terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu takut gagal. Tidak pula terlalu khawatir kehilangan. Karena ia yakin apapun yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan. Saudaraku, banyak orang mencari ketenangan dengan jalan yang keliru. Ada yang mengejarnya lewat harta, ada yang mencarinya lewat jabatan. Ada pula yang menggantungkan kebahagiaan pada pujian manusia. Namun semua itu tidak pernah abadi. Hari ini dipuji, besok dicela. Hari ini berlimpah, besok bisa berkurang. Hari ini sehat, besok bisa diuji dengan sakit. Tidak ada yang benar-benar kekal di dunia ini. Namun pasrah kepada Allah melahirkan ketenangan yang tidak habis dimakan waktu. Karena pasrah bersumber dari iman. Pasrah tumbuh dari keyakinan dan cinta kepada Allah. Hati yang pasrah tidak mudah goyah, tidak mudah gelisah. Tetap kuat meski badai datang, tetap tegar meski dunia terasa menolak. Saudaraku, seringkali kita terlalu sibuk mengatur hidup, seolah semuanya ada di tangan kita. Seakan keberhasilan sepenuhnya bergantung pada usaha kita. Padahal, berapa banyak rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Berapa banyak ikhtiar yang berakhir dengan kegagalan. Dan berapa banyak doa yang belum juga terwujud. Semua itu mengajarkan satu pelajaran penting. Kita bukan penguasa hidup ini. Kita hanyalah hamba. Dan kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Inilah makna pasrah yang sesungguhnya. Pasrah membuat hati berhenti menuntut berlebihan. Pasrah menenangkan jiwa dari kebiasaan menyalahkan keadaan. Pasrah membebaskan kita dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap manusia memiliki jalan takdir dan ujian yang berbeda. Dan Allah lebih tahu apa yang paling pantas untuk setiap hambanya. Saudaraku, pernahkah engkau merenung dengan jujur di dalam hati? Mengapa ada doa yang tak kunjung dikabulkan? Mengapa ada harapan yang terasa begitu dekat, namun akhirnya menjauh? Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak peduli, dan bukan pula karena Allah tidak menyayangi kita. Justru sebaliknya, Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Ada kalanya Allah menunda agar kita terlindungi. Ada kalanya Allah tidak memberi karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Betapa sering kita memaksakan keinginan dalam doa, lalu bertahan-tahan. Kemudian kita bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Betapa banyak cita-cita yang dulu kita kejar dengan penuh ambisi. Namun hari ini kita sadar bahwa itu bukan jalan terbaik bagi kita. Disitulah kita belajar makna pasrah yang sesungguhnya. Pasrah
adalah menerima dengan rida. Pasrah adalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah keliru. Pasrah adalah membiarkan hati beristirahat dalam genggamannya. Saudaraku, hati yang pasrah adalah hati yang damai. Ia tidak lagi dikuasai rasa takut, tidak dikendalikan kecemasan, dan tidak tenggelam dalam kekecewaan. Karena ia yakin Allah selalu menyertainya, mengatur hidupnya, menjaganya, dan mencukupkannya. Inilah ketenangan sejati, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, ketenangan yang tidak bisa dirampas oleh keadaan, ketenangan yang hanya Allah mampu menanamkan di dalam hati, dan semua itu hanya bisa diraih dengan pasrah. Saudaraku, seringkali orang salah memahami pasrah. Ada yang mengira pasrah berarti berhenti berusaha, duduk diam tanpa ikhtiar, menunggu takdir tanpa bergerak. Padahal itu bukan pasrah, itu adalah putus asa. Pasrah yang benar justru diawali dengan usaha terbaik. Bayangkan seorang petani, ia mengolah tanah, menanam benih, menyiram dengan tekun, membersihkan gulma, dan melindungi tanamannya. Semua itu adalah ikhtiar. Namun hasil panen bukan di tangannya, bisa saja melimpah, bisa pula gagal. Disitulah pasrah berada. Bekerja sepenuh hati, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Saudaraku, Allah mencintai hamba yang berusaha. Rasulullah mengajarkan kita untuk bekerja, mencari rezeki yang halal, dan tidak bermalas-malasan. Namun setelah ikhtiar dilakukan, kita diperintahkan untuk berserah diri. Karena sehebat apapun perhitungan manusia, tetap Allah yang menentukan hasilnya. Banyak orang goyah ketika menghadapi kegagalan. Ada yang marah, ada yang putus asa, bahkan ada yang menyalahkan takdir. Padahal kegagalan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Bisa jadi itulah cara Allah mendidik, menguatkan, dan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Orang yang pasrah tidak akan hancur oleh kegagalan. Ia akan berkata dalam hatinya, mungkin ini bukan jalanku, mungkin Allah ingin aku belajar bersabar, atau mungkin Allah sedang menyiapkan arah yang lebih tepat. Inilah perbedaan mendasar antara pasrah dan putus asa. Putus asa menghentikan langkah. Pasrah justru membuat kita terus melangkah dengan keyakinan. Saudaraku, hidup ini seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Namun ia tidak berhenti mencoba. Begitulah hidup kita. Kita akan jatuh, gagal, dan kecewa. Tapi jangan berhenti. Bangkitlah, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Pasrah menjaga keseimbangan hati. Tidak terlalu larut dalam kegembiraan saat berhasil, dan tidak tenggelam dalam kesedihan saat gagal. Karena ia yakin keduanya berasal dari Allah, dan keduanya mengandung pelajaran. Dengan sikap ini, hidup terasa lebih stabil, lebih ringan, dan lebih damai, saudaraku. Rasulullah pernah mengajarkan sebuah adab yang sangat indah dalam berdoa dan berusaha. Ketika kita meminta sesuatu, mintalah dengan ikhtiar dan doa. Lalu ketika hasilnya datang, ucapkanlah bahwa itu adalah karunia Allah. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, yakinkan hati bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Disitulah kita diajarkan makna pasrah. Orang yang benar-benar pasrah tidak menggantungkan ketenangan hidupnya pada hasil. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun hatinya tidak diperbudak oleh keinginan. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan kehidupan sejati ada di akhirat. Saudaraku, bayangkan jika seluruh hidup kita hanya diikat oleh hasil, maka setiap kegagalan akan melukai hati, setiap penundaan akan menyiksa pikiran, dan setiap kehilangan akan menghancurkan jiwa. Tetapi ketika hidup diikat dengan pasrah kepada Allah, semua peristiwa berubah maknanya. Keberhasilan menjadi ladang syukur. Kegagalan menjadi ruang belajar, sakit menjadi penghapus dosa, kehilangan menjadi jalan mendekat kepada Allah. Bukankah Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya? Janji ini bukan sekadar penghibur, tetapi jaminan yang paling kuat. Tidak ada perlindungan yang lebih kokoh daripada perlindungan Allah. Maka saudaraku, jangan ragu dan jangan takut. Teruslah berusaha sebaik mungkin, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Dengan cara inilah, hidup dapat dijalani dengan kesabaran, kekuatan, dan cinta kepada Allah. Inilah perbedaan besar antara pasrah dan putus asa. Putus asa melemahkan langkah. Pasrah justru memberi energi. Putus asa lahir dari keraguan. Pasrah tumbuh dari iman. Pasrah bukan membuat kita berhenti bergerak, tetapi membuat kita lebih berani melangkah.
karena kita yakin apapun hasilnya, Allah telah memilihkan yang terbaik. Saudaraku, pasrah kepada Allah bukan berarti menyerah tanpa ikhtiar. Pasrah hadir setelah usaha dilakukan sepenuh tenaga, setelah pikiran mencari jalan keluar, setelah badan dikerahkan, setelah doa dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, barulah hati bersandar penuh kepada Allah. Manusia sering merasa mampu mengatur segalanya, padahal sejatinya manusia hanya mampu merencanakan, sementara Allah yang menetapkan, dan ketenangan sejati muncul ketika hati menerima kenyataan ini. Pasrah membuat kita tetap damai, meski jalan hidup tidak sesuai rencana. Pasrah menguatkan kita, meski doa belum terjawab, karena kita yakin, di balik setiap kejadian selalu ada hikmah, meskipun terkadang kita belum mampu memahaminya sekarang. Saudaraku, pernahkah engkau mengalami sesuatu yang dulu terasa seperti musibah, tetapi ternyata menjadi pintu kebaikan di kemudian hari? Itulah bukti bahwa kepasrahan tidak pernah sia-sia. Pasrah mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari keputusasaan. Namun ingatlah, pasrah bukan alasan untuk bermalas-malasan. Pasrah bukan pembenaran untuk berhenti bekerja. Pasrah adalah keyakinan bahwa setelah semua daya dicurahkan, tidak ada sandaran yang lebih kuat selain Allah. Hati yang pasrah menjadi ringan. Ia tidak terbebani oleh ambisi berlebihan. Ia tidak terikat secara berlebihan pada dunia. Ia bisa menikmati hidup sederhana, karena ia yakin rezeki tidak datang dari kecerdikan semata, bukan dari kekuatan, dan bukan dari banyaknya koneksi, melainkan dari kehendak Allah. Dengan pasrah, kita belajar menerima. Menerima bukan berarti berhenti, tetapi menerima dengan lapang dada bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha hari ini dan memperbaiki hari esok. Inilah sebabnya orang yang pasrah jarang hidup dalam penyesalan dan tidak tenggelam dalam ketakutan akan masa depan. Ia melangkah dengan tenang karena hatinya telah disandarkan kepada Allah. Saudaraku, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Setiap manusia pasti diuji, hanya bentuknya yang berbeda. Ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kebahagiaan, ada pula yang diuji dengan kehilangan. Semua itu adalah ujian, dan kunci utama untuk melewatinya adalah pasrah kepada Allah. Tanpa pasrah, ujian akan terasa menyesakkan, hati mudah gelisah, pikiran kacau, dan tubuh pun ikut melemah. Namun dengan pasrah, ujian menjadi lebih ringan, hati menjadi tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa lebih kuat. Saudaraku, ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru ujian adalah tanda kasih sayangnya. Dengan ujian, Allah mengingatkan kita akan kelemahan diri. Dengan ujian, Allah membersihkan dosa-dosa kita. Dengan ujian, Allah meninggikan derajat hamba-Nya. Maka jangan terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah saat hidup terasa berat. Karena bisa jadi, di balik rasa sakit itu tersimpan rahmat yang besar. Pasrah dalam ujian bukan berarti menyerah tanpa usaha. Pasrah adalah menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, sambil tetap berusaha mencari jalan keluar dan terus memohon pertolongannya. Kita tidak menolak kenyataan, tetapi juga tidak larut dalam keputusasaan. Saudaraku, lihatlah kisah para nabi. Mereka adalah manusia pilihan, namun ujian hidup mereka jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang panjang. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat berat bagi hati seorang ayah. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan pemenjaraan. Bahkan Nabi Muhammad diuji dengan penolakan, kehilangan orang-orang tercinta, dan perjuangan yang melelahkan. Apa yang membuat mereka tetap teguh? Jawabannya adalah pasrah kepada Allah. Mereka berdoa, mereka berusaha, mereka menangis, namun hati mereka tetap bersandar penuh kepada Allah. Itulah sumber kekuatan mereka. Saudaraku, mungkin ujian kita tidak seberat para nabi, tetapi seringkali kita merasa beban kita paling berat. Padahal, jika kita mau melihat lebih luas, banyak saudara kita yang diuji jauh lebih besar. Namun mereka mampu bertahan, karena hati mereka pasrah. Jangan biarkan ujian membuatmu jauh dari Allah. Jadikan ujian sebagai alasan untuk semakin mendekat, karena ujian adalah jalan menuju pahala dan surga. Pasrah dalam cobaan juga menjaga hati dari kesombongan. Saat diuji dengan kekurangan, kita belajar bersabar. Saat diuji dengan kelebihan,
kita belajar bersyukur. Keduanya adalah ujian, dan keduanya hanya bisa dijalani dengan pasrah. Tanpa pasrah, sabar terasa berat. Tanpa syukur mudah berubah menjadi sombong. Pasrah menjaga keseimbangan hati agar tetap rendah diri dan tetap kuat. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang berada dalam kesempitan, jangan putus asa. Jika hatimu sedang terluka, jangan merasa Allah jauh darimu. Katakan dalam hati, aku pasrah kepada Allah. Aku serahkan semua urusanku kepadanya. Aku yakin Allah tahu yang terbaik untukku. Dengan kalimat itu, beban akan terasa lebih ringan, langkah akan terasa lebih kokoh, dan hati akan perlahan menemukan ketenangannya. Inilah keajaiban pasrah dalam ujian. Ia mengubah luka menjadi pahala. Ia mengubah air mata menjadi doa. Ia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dan ia mengubah cobaan menjadi jalan menuju cinta Allah. Saudaraku, pada hakikatnya setiap manusia sedang mencari satu hal yang sama. Ketenangan. Ada yang mencarinya melalui harta. Ada yang mengejarnya lewat jabatan. Ada yang berharap menemukannya dalam pujian dan pengakuan manusia. Namun seringkali, setelah semua itu diraih, hati tetap saja merasa kosong. Mengapa demikian? Karena ketenangan sejati tidak berasal dari dunia. Ia berasal dari Allah. Dan jalan menuju ketenangan itu bernama pasrah. Orang yang pasrah mungkin hidup sederhana, tetapi hatinya lapang. Ia mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi ia merasa cukup. Ia mungkin diuji dengan keterbatasan, tetapi jiwanya tidak terpenjara oleh kegelisahan, karena hatinya bersandar kepada Allah, bukan kepada keadaan. Saudaraku, perhatikanlah kehidupan di sekitar kita. Betapa banyak orang yang berlimpah harta, namun hatinya penuh kecemasan. Betapa banyak orang yang memiliki kekuasaan, tetapi hidupnya dikejar rasa takut kehilangan. Betapa banyak orang yang dipuji dan dikenal, namun batinnya tidak pernah benar-benar tenang. Semua itu mengajarkan kita bahwa dunia tidak pernah sanggup memberi ketenteraman yang abadi. Semakin hati bergantung pada dunia, semakin besar pula kegelisahan yang muncul. Karena dunia bersifat sementara, sedangkan hati manusia merindukan sesuatu yang kekal. Itulah Allah, dan pasrah adalah cara hati terikat kepadanya. Saudaraku, orang yang pasrah tidak mudah terguncang oleh kabar buruk. Ia tidak panik ketika keadaan berubah. Ia tidak mudah marah oleh ucapan manusia, karena ia yakin semua yang terjadi sudah berada dalam pengaturan Allah. Keyakinan inilah yang membuat hidup dijalani dengan senyum, kesabaran, dan rasa syukur. Wajahnya menjadi teduh, ucapannya menenangkan, kehadirannya menyejukkan orang di sekitarnya. Pasrah memutus rantai ketakutan dalam hati. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut semua ketakutan itu melemah ketika hati benar-benar berserah kepada Allah. Karena satu-satunya hal yang ia jaga hanyalah ridanya. Selama Allah ridha, maka apapun yang terjadi di dunia tidak lagi menakutkan. Saudaraku, orang bijak pernah berkata bahwa kekayaan sejati adalah hati yang merasa cukup, dan kekuatan sejati adalah hati yang berserah kepada Allah. Inilah makna ketenangan yang sesungguhnya, bukan diukur dari banyaknya harta atau tingginya kedudukan, melainkan dari lapangnya hati karena pasrah. Jika engkau ingin hidup tenang, jangan kejar dunia tanpa henti. Jangan gantungkan hatimu pada manusia. Belajarlah untuk berkata dalam hati setiap hari, aku pasrah kepada Allah. Aku jalani hari ini dengan usaha, dan aku serahkan hasilnya kepada Allah. Kalimat sederhana ini, jika benar-benar dihayati, mampu meringankan beban jiwa, menenangkan pikiran, dan membuat langkah terasa lebih mudah. Inilah rahasia pasrah. Rahasia yang menjadikan hidup lebih indah, lebih bermakna, saudaraku. Salah satu kegelisahan terbesar manusia adalah soal rezeki. Banyak orang merasa cemas memikirkan masa depan, takut kekurangan, takut tidak cukup, takut hidup tidak terjamin. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Bahkan seekor burung keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, lalu kembali di sore hari dengan perut kenyang. Semua itu Allah yang mengatur. Lalu mengapa manusia yang dimuliakan Allah masih sering diliputi rasa takut akan rezeki? Jawabannya seringkali bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena kurangnya pasrah. Saudaraku, rezeki tidak selalu berbentuk harta. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang penuh kasih, sahabat yang setia, waktu yang lapang untuk beribadah, atau hati yang tenang. Namun banyak orang hanya memaknai rezeki sebagai uang, sehingga hidupnya dipenuhi kecemasan. Padahal jika hati mau pasrah,
kita akan melihat betapa luasnya karunia Allah. Pasrah membuka pintu rezeki karena hati yang pasrah tidak serakah. Ia bekerja dengan tenang, berusaha dengan ikhlas, dan tidak tergesa-gesa mengejar dunia. Ia yakin bahwa apa yang menjadi bagiannya tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Saudaraku, berapa banyak orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya penuh berkah? Berapa banyak orang yang hartanya tidak seberapa, namun hatinya selalu merasa cukup? Itulah buah dari pasrah. Allah mencukupkan apa yang ia miliki dan memberkahi apa yang ia usahakan. Pasrah juga menjaga hati dari iri dan dengki. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan rezeki orang lain, karena kita yakin setiap hamba sudah memiliki takaran masing-masing dan Allah tidak pernah keliru dalam membagi rezeki. Bukankah Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Ayat ini mengajarkan bahwa ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci rezeki, bukan semata kecerdasan atau kerja keras. Ada orang yang bekerja keras tetapi tetap merasa kurang. Ada pula orang yang hidup sederhana tetapi merasa cukup. Perbedaannya bukan pada jumlah harta, melainkan pada tingkat pasrah di dalam hati. Saudaraku, jangan takut soal rezeki. Tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari yang halal. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Biarkan Allah yang mencukupkan, memberkahi, dan menambahkannya sesuai kebutuhan. Ketika hati pasrah, pikiran menjadi jernih. Ketika pikiran jernih, langkah menjadi tenang. Dan ketika langkah tenang, hidup terasa lebih damai. Karena kita tahu, rezeki tidak datang dari manusia, tetapi dari Allah semata. Saudaraku, iman bukan sekadar ucapan di lisan. Iman bukan hanya pengetahuan di pikiran. Iman adalah keyakinan yang hidup di dalam hati. Dan salah satu tanda iman yang kuat adalah kemampuan hati untuk benar-benar pasrah kepada Allah. Banyak orang mengaku beriman, tetapi hatinya masih gelisah. Banyak yang rajin beribadah, namun pikirannya masih dipenuhi rasa takut akan masa depan. Banyak yang berdoa, tetapi tetap ragu terhadap ketetapan Allah. Semua ini menunjukkan bahwa iman belum sepenuhnya disertai pasrah. Pasrah adalah buah dari iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin mudah ia berserah. Semakin lemah iman seseorang, semakin berat baginya untuk pasrah. Karena itu, pasrah dan iman tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, pasrah menguatkan iman karena mengajarkan kita untuk benar-benar bergantung kepada Allah. Orang yang pasrah yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Ia percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, meskipun terkadang tampak berat di mata manusia. Keyakinan ini membuat iman semakin kokoh. Hati menjadi lebih tegar, jiwa lebih tenang, dan pikiran lebih jernih. Iman yang tidak disertai pasrah mudah runtuh. Sekali diuji, bisa goyah. Sekali gagal bisa putus asa. Sekali kecewa, bisa menjauh dari Allah. Namun iman yang dibangun di atas pasrah akan tetap berdiri meski diuji berkali-kali. Tetap sabar meski doa belum terkabul. Tetap bersyukur meski nikmat terasa sedikit. Inilah iman yang sejati. Pasrah juga mendekatkan kita kepada ibadah. Orang yang pasrah selalu merasa membutuhkan Allah. Ia terdorong untuk berdoa, untuk berzikir, dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Semakin ia mendekat, semakin kuat pula imannya. Saudaraku, lihatlah teladan para sahabat Nabi. Mereka menghadapi kehidupan dengan hati yang pasrah. Mereka berjuang, mereka kehilangan, mereka hidup sederhana, namun iman mereka tetap kokoh, karena sandaran hati mereka hanya kepada Allah. Jika engkau ingin imanmu kuat, belajarlah pasrah. Jangan biarkan hatimu terlalu terikat pada dunia. Jangan biarkan pikiranmu dikuasai kecemasan tentang hari esok. Biarkan hatimu bersandar kepada Allah dan percayalah pada janjinya. Dengan iman yang disertai pasrah, engkau akan menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang bersyukur, pribadi yang tegar, dan pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Saudaraku, hidup tidak selalu diisi oleh ujian besar atau doa-doa panjang. Justru kehidupan sehari-harilah yang paling sering menguji hati kita. Pekerjaan yang menumpuk, keluarga yang membutuhkan perhatian, sikap orang lain yang menyakitkan, atau keadaan yang tidak berjalan sesuai harapan, semua itu adalah bagian dari hidup. Dan disinilah pasrah benar-benar dilatih. Pasrah dalam keseharian berarti tetap tenang,
menghadapi masalah kecil, tetap sabar berhadapan dengan orang yang sulit, dan tetap ikhlas ketika harus menerima hal-hal yang terasa sepele namun menguras emosi. Pasrah bukan hanya untuk perkara besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil. Karena kebiasaan pasrah dalam hal kecil akan melatih hati untuk pasrah saat menghadapi ujian yang lebih besar. Saudaraku, jika kita mampu menerima keterlambatan dengan sabar, menahan amarah ketika disakiti, dan meredam ego ketika tidak dihargai, sesungguhnya kita sedang melatih pasrah, dan latihan ini perlahan membuat hati menjadi lebih kuat dan lebih tenang. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari juga menumbuhkan rasa syukur. Bersyukur bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat keadaan terasa berat, karena kesulitan adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ketika kita menahan keluhan, meredam amarah, dan menerima keadaan dengan lapang dada, maka ketenangan mulai tumbuh di dalam hati. Kita tidak lagi mudah tersulut emosi, tidak lagi terlalu berharap pada manusia, dan tidak lagi merasa hampa ketika dunia tidak sesuai keinginan. Semua harapan kita perlahan tertuju kepada Allah. Inilah kekuatan pasrah dalam keseharian. Ia membuat kita tetap sabar di tengah kesibukan, tetap damai di tengah tekanan, dan tetap bahagia meski hidup tidak selalu mudah. Saudaraku, jangan pernah meremehkan pasrah dalam hal kecil, karena dari situlah kita belajar menghadapi hal besar. Jangan merasa terlalu sibuk untuk berserah, karena hati yang pasrah justru membuat hidup terasa lebih ringan dengan pasrah. Setiap langkah bisa bernilai ibadah, setiap kata bisa menjadi doa, dan setiap peristiwa bisa menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Saudaraku, pasrah bukan hanya membuat hidup tenang, tetapi juga menjadikannya bermakna, karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya harta, bukan dari kesenangan dunia, dan bukan pula dari pengakuan manusia. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang lapang dan damai, karena berserah kepada Allah. Orang yang pasrah memahami bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah. Ia sadar bahwa yang kekal adalah akhirat, dan yang paling utama adalah ridha Allah. Kesadaran inilah yang membuat langkahnya mantap dan hatinya tidak mudah goyah. Pasrah mengajarkan kita untuk menerima, untuk ikhlas, untuk bersabar, dan untuk bersyukur. Keempat hal ini adalah fondasi kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan. Orang yang pasrah tidak dikuasai oleh amarah, tidak tenggelam dalam kesedihan, dan tidak hidup dalam ketakutan yang berlebihan, karena hatinya sudah bersandar kepada Allah. Saudaraku, orang yang pasrah tidak terlalu menuntut dunia. Ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil, tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian orang lain, dan tidak menjadikan manusia sebagai sumber harapan utama. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa tenang dengan apa yang Allah tetapkan. Inilah yang membuat hidupnya penuh makna. Ketika gagal, ketika berhasil, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar. Ketika kehilangan, ia mendekat kepada Allah. Pasrah juga menjadikan seseorang lebih bijak dalam memandang hidup. Ia melihat setiap peristiwa dengan kacamata iman. Ia tidak mudah terpancing oleh masalah. Ia mampu memaafkan orang yang menyakiti. Ia tetap tersenyum meski hatinya sedang diuji. Inilah kekuatan pasrah yang mengubah cara kita menjalani hidup, saudaraku. Jangan menunggu hidup sempurna, baru belajar berserah. Justru belajarlah pasrah di setiap langkah, di setiap napas, dan di setiap doa. Karena dari sanalah kehidupan yang sesungguhnya dimulai, kehidupan yang damai, ringan, dan penuh makna. Saudaraku, mari kita simpulkan perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Pasrah bukanlah tanda kelemahan. Pasrah bukan bentuk keputusasaan. Pasrah bukan pula alasan untuk berhenti berusaha. Pasrah justru adalah tanda kekuatan, tanda iman, dan tanda kedewasaan hati. Pasrah adalah sikap seorang hamba yang telah berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi memaksa dunia mengikuti kehendaknya, tetapi memilih berjalan selaras dengan ketetapan Allah. Orang yang pasrah akan menjalani hidup dengan lebih ringan. Ia menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Ia tetap berusaha tanpa rasa takut. Ia terus berdoa tanpa merasa bosan, karena ia yakin Allah selalu bersamanya, selalu mendengar bisikan hatinya, dan tidak pernah meninggalkan hamba yang berharap kepadanya. Saudaraku, doa dan usaha sejatinya bertemu dalam kepasrahan.
Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah. Usaha adalah bukti bahwa kita bersungguh-sungguh. Dan pasrah adalah puncak dari keduanya ketika hati tidak lagi menuntut hasil tertentu, melainkan menerima apapun yang Allah tetapkan dengan ridha. Hati yang pasrah tidak mudah kecewa, karena ia tahu bahwa yang terbaik menurut manusia belum tentu yang terbaik menurut Allah. Dan hati yang pasrah akan selalu tenang, karena ia percaya bahwa keputusan Allah selalu mengandung kebaikan. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Jika hari ini engkau sedang berusaha, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu, serahkan seluruh urusanmu kepada Allah. Biarkan Allah yang menata hidupmu, memilihkan jalan terbaik, dan memberikan hadiah sesuai dengan waktu yang paling tepat. Dengan cara inilah hati menjadi damai, jiwa menjadi tenang, dan hidup terasa lebih indah. Karena engkau tidak lagi mengikatkan diri pada dunia, melainkan menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah semata. Saudaraku, setiap hari, setiap waktu, dan setiap kesempatan, marilah kita belajar pasrah. Mari kita jalani hidup dengan usaha, doa, dan kepasrahan. Biarkan Allah yang mengatur, memutuskan, dan menuntun langkah kita. Yakinlah, dengan kepasrahan itu hidup akan menjadi lebih berkah, lebih damai, dan lebih bermakna. Hingga pada akhirnya, kita mampu menutup hari dengan senyum di hati, ketenangan di jiwa, dan rasa syukur yang tulus kepada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang. Terima kasih telah menyimak setiap renungan ini. Semoga setiap kata tentang pasrah kepada Allah mampu membuka hati, menenangkan jiwa, dan menguatkan langkah kita dalam menjalani hidup. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan pasrahkan seluruh urusan kepada Allah. Karena hanya dengan itulah kita akan menemukan ketenangan sejati. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing setiap langkah kita. Amin.